Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwati iman, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun Anda dimanapun berada, ya, banyak pertanyaan seputar musibah kebakaran yang melanda di California, negara bagian Amerika Serikat, yang sedang mengalami bencana yang sangat luar biasa, dikaitkan dengan apakah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian di antara kaum muslimin yang menyebutnya sebagai azab karena memang presiden terpilih menyatakan bahwa itu karena ulah ucapannya. Ucapannya mengatakan bahwa akan menjadikan Gaza, akan menjadikan Palestina, akan menjadikan Timur Tengah sebagai lautan api, akan dibakar olehnya. Sehingga baru sekelang satu hari saja terjadi bencana kebakaran yang sangat luar biasa, yang kemudian tidak sedikit di antara kaum muslimin yang bukan hanya kaum muslimin mungkin ya, orang lain juga ada juga yang bergembira, senang terhadap kejadian karena ulah daripada ucapan presiden terpilih dari presiden Amerika Serikat, yaitu Trump, ya. Masya Allah, ini dahsyat sekali pertanyaan model seperti itu. Yang pertama, teman-teman sekalian Allah, yang harus kita sikapi pertama, bahwa tidak boleh kita bangga terhadap musibah, ya. Tidak boleh kita senang dengan datangnya bencana alam. Nggak boleh kita gembira di tengah kesedihan orang lain. Nggak boleh kita senang atas kesengsaraan orang lain. Nggak boleh begitu, ya. Ya. Apapun bencana yang menimpa saudara kita, siapapun mereka, mestinya kita termasuk orang-orang yang peduli kepada mereka. Mestinya kita peduli dengan ucapan musibah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu ya. Nah, ketika ada musibah itu kita kembalikan kepada Allah, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Dan tidak semua yang kena bencana musibah kebakaran di California itu adalah semua orang-orang kafir, orang-orang yang Trump. Enggak juga. Ada orang-orang muslim, ada orang mukmin, ada orang baik juga. Enggak semua orang jahat di sana. Ya. Karena itu tidak mungkin kita berbangga, bersenang terjadinya bencana alam, ya, kebakaran yang sangat dahsyat itu di California. Ya, seperti itu. Yang pertama, kita prihatin dengan kejadian itu. Kalau perlu kita membantunya sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Kan begitu. Kita membantunya, memberikan perhatian, memberikan bantuan sebatas kemampuan yang kita miliki. Bantu saudara kita itu. Ya. Karena bagaimanapun siapapun mereka, sama manusia adalah saudara kita. Ya, saudara itu bukan hanya sesama mukmin, sama orang beriman, tapi juga secara manusia. Semua manusia saudara. Ya, karena Islam tidak diperuntukkan untuk orang Arab saja. Islam tidak diperuntukkan untuk orang Islam saja, tapi Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan untuk semua alam semesta ini, gitu ya. Sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Lah kalau kita melaknat, kita bangga dengan bencana itu loh. Di mana rahmatnya kita? Gitu ya. Masya Allah. Ini yang pertama. Jangan sampai kita bangga dengan bencana yang menimpa siapapun, dengan musibah yang menimpa siapapun. Karena bisa jadi itu adalah ujian dari Allah atas mereka, orang-orang yang baik di dalamnya. Kan dalam banyak orang baik juga di sana. Insya Allah. Ya. Baik, yang kedua yang harus kita pahami, bahwa setiap musibah itu ada nilai, ada maksud Allah. Ada maksud Allah. Di antaranya maksud apa? Maksud Allah diantaranya adalah menjadi bagian peringatan. Peringatan, tazkirah. Bagi siapa? Bagi kezaliman, bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Maksud Allah menimpakan musibah, bencana kepada siapapun kaum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kembali kepada Allah, gitu. Ya. Peringatan itu diberikan kepada Allah bukan untuk mereka mengingkari Allah. Peringatan itu diberi kepada Allah sesungguhnya adalah agar dia kembali kepada Allah, begitu kan. Apa dikatakan Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Jelas banget apa yang Allah katakan. Telah nampak terjadi kerusakan, ya. Telah dibuktikan banyak kejadian kerusakan di lautan, di daratan, di lautan, disebabkan ulah tangan manusia. Yang selama ini mereka membantu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, pelaku genosida, ya, penjajah Zionis Israel yang jelas-jelas penjahat dunia, penjahat manusia. Luar biasa. Malah justru dibantu. Dengan tangannya. Bantu dengan apa? Mengirim senjata, mengirim bantuan kepada pembunuh, memberikan bantuan kepada penjahat. Itu kan berarti kan sebuah kejahatan. Ya, zahar al-fasad. Sehingga terjadi banyak kerusakan di muka bumi ini dan di lautan atas tangan mereka. Ya, baru 1 hari dilantik jadi presiden. Baru 1 hari, belum dilantik belum. Karena dilantiknya nanti tanggal 20 Januari ya. Baru menang tanggal berapa ya itu kemarin itu ya, Masya Allah. Langsung tanggal 7 ya, tanggal 7 dia mendapatkan kemenangan, berita kemenangannya, lalu kemudian dia berkata akan membakar Gaza, akan membakar Palestina, akan membakar Timur Tengah. Luar biasa. Ini kan sombongnya luar biasa. Maksud Allah mudah-mudahan nih terjadi bencana kebakaran di California, ya, di negara bagian Amerika ini, agar mudah-mudahan presiden terpilih Amerika Trump itu dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah, ya, bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Apa yang dikatakan itu adalah bentuk kelemahannya. Jangan merasa seolah-olah dia punya kekuasaan adidaya, nggak pernah ada saingannya. Ya, Masya Allah, ingat, Anda Trump, ya, siapapun kita, ya, makhluk Allah yang sangat kecil di muka bumi ini. Jangan sombong, gitu ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini peringatan, tazkirah, warning, agar kita menjadi orang yang justru dekat sama Allah. Kesempatan kita dengan ada bencana ini, ya, 1, bisa membantunya. 2, bagi mereka yang berbuat jahat, berbuat nakal, termasuk Trump yang telah berbuat zalim dengan kesombongannya yang luar biasa itu, dia sadar gitu, paham. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, petunjuk, dan mudah-mudahan dia beriman, kan begitu ya. Harapan kita itu. Dengan ada bencana itu dia bisa beriman. Karena Allah bilang begitu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, mereka kembali beriman gitu loh. Itu harapannya ya. Masalah bukan kemudian kita sumpah serapah seolah-olah itu adalah kejadian yang memang layak baginya. Enggak juga seperti itu. Enggak boleh kita senang atas kesulitan orang lain. Ya, bangga atas bencana orang lain, ya. Di antara mereka ada orang yang baik, tentu saja. Adapun mereka yang orang-orang jahat di sana, orang-orang kufur, orang-orang yang tidak baik, ya, orang yang baik yang kena bencana di sana, bisa jadi itu masuk kategori azab, ya gitu ya. Tapi kan semuanya nggak disamaratakan. Bisa jadi azab. Ya, kepada siapa? Kepada sebagian mereka yang memang selama ini tidak mengakui Tuhan. Ya, mereka tidak mengakui keberadaan Allah, tidak mengakui Allah itu adalah Rabb-nya, Tuhannya, yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memberikan rizki kepadanya, yang telah memberikan kehidupan kepadanya. Ya, sehingga Allah azab mereka karena mereka ingkar kepada Allah, karena mereka melawan Allah. Mereka nggak punya daya dan upaya, ya, dengan kesombongannya sebagai orang-orang yang tidak menyembah Allah. Ya, adapun yang masih hidup diharapkan mereka-mereka yang jahat, yang nakal, yang tidak baik, kembali pada Allah untuk baik, untuk insaf, untuk taubat. Gitu ya. Ada mereka orang-orang yang kena bencana musibah, siapapun mereka, baik beriman atau tidak beriman, maka mari kita sama-sama membantunya. Minimal dengan apa sih? Minimal dengan doa, kan? Ya Allah, mudahkan urusan mereka, kan begitu kan? Berikan ganti yang baik baginya, berikanlah hidayah kepadanya, karena Allah bilang gitu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa siapapun di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Ya, ketahui, itu ada takdir Allah, itu qadar Allah. Bencana itu datang dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau dia beriman kepada Allah, dia menyadari ini adalah kekuasaan Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Hatinya akan mendapat petunjuk. Harapannya begitu ya. Mudah-mudahan Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat, mudah-mudahan menjadi orang beriman, kembali kepada Allah, ya,
Sehingga mudah-mudahan dengan kembali kepada Allah, menyadari akan kelemahannya. Kita manusia, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya, kembali kepada Allah untuk bertobat dan bisa saling membantu, saling menolong saudaranya, bukan mengancam, ya, bukan memberikan seolah-olah Anda itu orang yang adidaya, nggak ada kelemahannya, nggak, bukti Anda nggak bisa apa-apa kan. Nah, dengan terjadi bencana itu kalian kan nggak bisa apa-apa gitu ya. Mari, ya, ini yang momentum baik buat kita agar kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kena musibah maupun yang di luar kena musibah, tujuannya sama-sama kembali kepada Allah. Yang kena musibah agar sadar diri, ya, bertobat pada Allah, ya, bersabar, ya. Yang tidak kena musibah, mari kita peduli, kita simpati kepada untuk memberikan bantuan kepada mereka, termasuk di antaranya doa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqouli astagfirullah alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.